Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi dengan masih dalam tema routing, yang mana kemarin kita sudah menjelaskan di dalam video yang sebelumnya, yaitu adalah bagaimana proses routing itu terjadi, ya tahapan-tahapannya seperti apa. Kemudian kemarin sudah mempraktekkan juga ya di video sebelumnya, itu adalah tentang bagaimana mengkonfigurasi router secara dinamis dan secara statis, dan sekarang kita akan coba bagaimana mengkonfigurasi router secara dinamis atau secara otomatis. Yang tentunya dynamic routing ini atau routing secara dinamis ini haruslah menggunakan sebuah protokol, ya. Protokol yang akan kita gunakan adalah RIP yang versi 1 dulu, ya. Nanti apa bedanya dengan RIP versi 2? Ya, kalau RIP versi 1 itu tidak dalam konfigurasinya tidak membutuhkan netmask, ya. Nah, nanti kalau di ARP atau RIP versi 2 itu menggunakan subnetmask. Ya, tentunya untuk keamanan dan lain sebagainya itu lebih bagus yang kedua. Cuman untuk konsepnya, bagaimana cara membentuknya, itu konsepnya itu sama. Nah, kita kira-kira akan menghubungkan 3 router ini, ya. Kita mempunyai router di dalam satu kabupaten dalam 3 kecamatan, ya. Kita punya ini, ya, punya router yang berhubungan dengan network yang ada di Cikijing, ya, dengan router Cikijing, kemudian router yang ada di Majalengka, kemudian router yang ada di Kota Talaga. Nah, bagaimana kita mengkonfigurasikan ini secara otomatis? Dan ini kita akan konfigurasi, ya, alamat IP address-nya adalah sesuai dengan yang ada di dalam konfigurasi yang ada di sini, ya. Dan alamat networknya juga kita akan coba seperti ini, ya. Sama, kita masih menghubungkan di dalam 3 kelas yang berbeda, kelas A, kelas B, dan kelas C, ya. Bahwa ini akan membuktikan bahwa beda kelas, beda network itu tidak masalah kalau dalam proses routing. Oke, kita langsung saja kepada prakteknya. Ya, kemarin setelah membuat ini, ya, kita buat baru, ya, buat project baru. Yang ini disimpan aja, misalkan apa ya, latihan. Oke, nah kita buat project baru dengan topologi yang seperti ini, ya. Ada 3 router, router Cikijing, router Majalengka, dan router Talaga. Oke, langsung saja kita ini bikinkan, ya. Oke, siap. Yang satu adalah kita membutuhkan 3 router, ya. Kita pakai router yang paling gampang aja, router PT yang udah tersedia serial, yang udah tersedia juga kabelnya 2, ya, untuk ini, untuk apa, untuk terhubung yang buat RJ45-nya. Oke, kita ke sini. Ya udah, kita kasih nama dulu, ya. Di sini kasih nama, ini adalah Cikijing, kemudian yang ini Majalengka, kemudian yang ini misalkan Talaga. Oke, kita udah punya. Kemudian kita langsung saja di sini, ya, tidak pakai hub, berbeda lagi dengan yang tadi, ya, di yang di video yang mengkonfigurasi itu, ya, yang statis, ya. Nah, kita langsung saja seperti ini, ya, supaya lebih cepat konfigurasinya. Nah, untuk menghubungkan antara router dengan sebuah PC, ya, itu harus menggunakan kabel cross, bukan kabel strike. Kenapa? Karena ini seharusnya kalau misalkan ini kan melewati satu batasan, yaitu adalah switch. Jadi kita akan langsung saja menggunakan crossover, ya. Crossover, kemudian kita yang ini, ya, yang 0/0, kemudian ke sini. Oke, luruskan. Nah, kemudian ini juga sama, ya, kita konfigurasi 0/0 saja. Ini juga sama, 0/0. Nah, untuk ininya, untuk antara ininya kita menggunakan serial saja, ya. Sebenarnya bisa aja menggunakan bukan serial juga, ya, bukan yang ini juga bisa aja kita gunain yang crossover, ya. Bisa aja kita menggunakan fase Ethernet ini, ya. Cuman ini kita supaya lebih paham, ya, ini kita pakai serial aja.
serial 2 ke 2, kemudian yang ini 3 ke 3 ya, 3 ke 3. Oke ya. Nah, ini konfigurasinya sudah secara topologi sudah beres ya. Kita tinggal ini saja, tinggal setting IP-nya sesuai dengan yang diminta ya, sesuai dengan alamat yang tadi. Misalkan nah ini ya. Ini dari 10, kemudian 176 dan 192, kemudian di sini juga ini ya, kemudian di sini ini kelas C dan ini kelas A juga ya. Nanti kita konfigurasi. Oke, konfigurasinya kita akan seperti ini. Oke ya, ini kita udah diberikan sebuah keterangan supaya lebih memudahkan kita dalam mengkonfigurasi. Kita langsung saja kita konfigurasi yang ini. Kita yang PC 0 dulu, kita dengan 1.1.100 ya. Kemudian default gateway-nya adalah ini ya. Berarti 10.1.1.1. Oke. Yang kedua PC 2 kita konfigurasi juga sama 176.16.1.100. Kemudian default gateway-nya 176.16.1.1. Oke, ini udah. Kemudian PC yang ketiga kita 192.168.1.100. default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, kita udah. Untuk PC kita udah di setting, kita tinggal routernya ya. Kita berikan dulu IP address kepada semua router ini ya. Kita kasih IP address-nya dulu supaya nanti dalam proses konfigurasi tidak terlalu ini. Kita kasih IP address dulu. Kita no. Kemudian kita enablekan. Kemudian conte. Kemudian yang selanjutnya kita kasih IP address di interface FA 0/0 ya. In FA 0/0. Kemudian kita kasih IP address-nya 10.1.1.1 dengan 255.255.255.0 ya. Oke. Udah, kemudian kita yang SE 2.0 ya. No SH dulu, no shutdown kita hidupkan dulu, kemudian kita exit, kemudian interface SE 2/0. Kita langsung kasih IP address saja 200.100.101 ya. 255.255.255.252. Oke, no SH, kemudian exit. Oke, udah beres ya. IP address yang router Cikijing, kemudian kita router Majalengka, kita konfigurasi no, kemudian enable conte, kemudian in FA 0/0 ya. Oke, kemudian IP address 176.1.1.255.255.255.0. Oke, no SH, kemudian exit, kemudian interface SE 2/0 dengan kita IP add 200.100.100.3 ya, 200.100.100.2 ya, kemudian 255.255.255.0 titik 252 ya, 252 enter, kemudian no SH, kemudian exit, satu lagi interface yang SE 3/0.
ya, kita interface SE 3/0. Oke. Kemudian kita kasih IP address 100 100 102 255 255 255 252. Oke, no SH exit, kemudian udah ya, yang Majalengka udah beres. Kemudian yang Talaga, oke, yang Talaga kita setting no, kemudian enablekan, kemudian configuration terminal contek ya, konfigurasi terminal. Kemudian setelah konfigurasi terminal masuk ke interface FA 0/0 ya, A 0/0, kemudian IP addressnya berarti 192.168.1.255 ya. Kemudian no SH, kemudian exit, kemudian interface SE 2/0, 3 ya, yang ini 3/0. Kemudian IP address 100.100.100.1 255 252. Oke, no SH X ya. Nah, ini kita sudah beres ya untuk apa? Untuk mengkonfigurasi daripada ini ya, daripada seluruh daripada routernya. Kita tinggal membuatkan router ininya, apa, router dinamisnya ya. Router dinamisnya kita akan bikinkan, yaitu dengan menggunakan protokol RIP. Nah, di sini ya kita akan menggunakan protokol RIP untuk menggunakan ini ya. Nah, bagaimana caranya untuk menggunakan router RIP ini? Berikut penjelasannya. Ya, langsung kita masuk ke router ini, kemudian kita ini ya, kemudian kita ketikkan router RIP. Nah, kemudian kita catatkan networknya, network yang akan kita konekkan itu yang mana saja. Nah, berarti network yang ini ya, kemudian network yang ini ya. Jadi dia akan secara otomatis dari sini itu nanti langsung otomatis membentukkan jalurnya gitu ya, dari sini ke sini ke sini ya. Yang terpenting networknya ini tercatat. Jadi ketika misalkan kita rubah di sini alamat IP addressnya, itu nggak bakal pengaruh ya, tetap akan bisa nyambung gitu, karena memang di sini routernya secara dinamis. Berarti di sini kita menggunakan menggunakan network yang ini ya. Yang pertama adalah network si sumbernya ya. Ya, network yang ini berarti 10.1.1.0 ya. Kemudian yang kedua network yang ini ya, yang 200, berarti 200.100.100.0 ya. Oke, udah. Kemudian no SH exit ya, exit, kemudian exit, kemudian no write ya, dituliskan. Oke, buat configuration sukses. Lanjut ke yang ini, router yang ada di Majalengka. Nah, kalau yang ada di Majalengka ini ada 3 network yang berbeda ya. Jadi yang ini, network ini, dan network yang ini. Oke, kita langsung masukkan saja.
berarti router RIP ya. Kemudian kita masukkan networknya, network 176.16.1.0. Oke, kemudian network yang kedua adalah 100.100.100.0. Oke, kemudian network yang ketiga 200.100.100.0. Oke, udah ya, exit, kemudian kita override. Oke, udah, Majalengka udah, kemudian kita tinggal satu lagi Talaga. Ya, berarti kalau Talaga itu ada dua network, router RIP, kemudian network berarti 192.168 ya, 1.0. Kemudian network yang kedua adalah 100.100.100.0. Oke, X, kemudian X, right. Oke, udah ya. Konfigurasi ketiga router ini sudah beres. Kita tinggal tahapan uji coba. Jadi intinya di dalam router dinamis itu adalah menggunakan network masing-masing. Ya, jadi kita mau rubah IP address-nya yang mana yang terpenting nanti satu network itu tidak usah mengkonfigurasi ulang, itu nanti akan secara otomatis ya, secara ini nanti kita coba ya. Kita coba yang ini, kita ping dulu ke alamat yang ini ya, dari PC 0 ke PC 2. Ping 192.168.1.100. Oke, gimana jadinya? Ya, ini ya, biasa lagi bikin dulu sebuah chat ya, request timeout baru di reply ya. Ini udah terhubung ya, kita lihat ya, itu udah terhubung ya. Kemudian kita ke PC yang ke ini ya, yang PC yang ada di Majalengka 176 ping 176.16.1.100. Oke, biasa RTO dulu, nanti setelah RTO baru di reply ya. Udah ya, berarti udah terhubung ya keseluruhannya. Oke, begitu yang dinyatakan dengan routing secara dinamis ya, yaitu adalah dengan nanti kalau kita misalkan di sini dirubah, misalkan contohnya, misalkan ya yang di sininya dirubah jadi 3 jadi 4 gitu, asal yang ini ya subnet masnya bukan 30 misalkan 24, itu nanti akan bisa terhubung ya. Nanti silakan dicoba dan dipraktekkan oleh rekan-rekan semua. Ketika buat ini, coba yang subnet masnya ini jangan per 30, yang per 24 saja ya, supaya nanti kita bisa gampang mengkonfigurasinya. Nah, secara kesimpulan, kalaulah misalkan kita lihat ya alur daripada konfigurasi daripada ini ya, yaitu adalah tadi kita setting dulu IP-nya sesuai dengan permintaan, baru kita setting ininya. Jadi secara ini ya, secara khusus ya kita bisa menyimpulkan, nah inilah tahapan konfigurasi daripada routing daripada yang dinamis ya. Kita tinggal memasukkan router RIP, networknya kita masukkan ya. Beda dengan yang tadi ya, kalau yang statis itu secara manual ya. Kalau yang ini tinggal kita catatkan saja networknya, baru nanti dia akan secara otomatis ya. Ini yang Majalengka ya, karena Majalengka ini terhubung kepada 3 kota, jadi dia akan membentuk 3 networknya, itu adalah 3 sesuai dengan alamat IP address daripada kota masing-masing ya. Kemudian yang selanjutnya yang di Talaga ya juga sama, ini yang terhubung 2 ya. Jadi kita mau menghubungi ke Cikijing itu melalui via router Majalengka, jadi tinggal networknya saja dicatatkan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya, mudah-mudahan ini bisa
bermanfaat bagi rekan-rekan. Silahkan kalau ada pertanyaan tinggal dicantumkan saja di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe ya, untuk terus meningkatkan daripada kualitas daripada video-video pembelajaran yang saya buat ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang sedang belajar tentang bagaimana mengenal daripada router ya, proses routing baik itu dinamis maupun yang statis ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.